Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4116. Jika situasi Xiaofen saat ini benar-benar mendesak, maka saya khawatir tidak ada waktu untuk menunda. Dan Joseph mengirim seseorang dari Timur Tengah ke Vancouver, Kanada. Jarak penerbangannya sendiri akan lebih dari 10,000 km. Dia tidak memiliki concorde, dan akan memakan waktu lebih dari 10 jam untuk sampai ke sana paling cepat. Dalam hal ini, jika ada yang salah dengan Xiaofen dalam 10 jam ini, tidak ada yang bisa membantunya sama sekali. Jadi, sekarang yang paling dekat dengan Xiaofen adalah dirinya sendiri. Lagi pula, jika dia terbang dari sini, dia bisa sampai ke Vancouver dalam 4 jam. Dan jika dia bisa menyewa Gulfstream G650, dia bisa sampai di sana dalam 3 jam. Jadi, dia telah membuat keputusan untuk secara pribadi pergi ke Vancouver segera. Dia khawatir, seandainya orang yang mengirim pesan teks itu memindahkan harimau itu dari gunung, maka istrinya akan ditinggalkan sendirian di Amerika Serikat, pasti akan dalam bahaya. Namun, begitu dia memikirkan orang yang mengirim pesan teks, berada tepat di samping Xiaofen. Jadi kemungkinan target pihak lain adalah Claire, meski tidak bisa dikatakan tidak ada sama sekali, tapi juga bisa diabaikan. Namun, untuk berhati-hati, dia masih berkata kepada Joseph, "Joseph, Anda segera mengatur beberapa prajurit wanita front untuk datang ke Amerika Serikat. Sisi penerbangan Anda ke pantai timur Amerika Serikat hanya 6,000 km. Kamu bisa kita tiba di malam hari ini, setelah tiba, bantu aku diam-diam melindungi istriku." Joseph segera berkata, "Tidak masalah, Pak Wade, saya akan mengaturnya." Setelah mengatakan itu, dia bertanya, "Tuan Wade, di sisi Kanada, apakah Anda akan pergi ke sana sendiri?" "Ya." Charlie membuka mulutnya dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang pihak Kanada, aku akan mengurusnya." Ketika Charlie menutup telepon dengan Joseph, hal pertama yang dia lakukan adalah meminta penatua Wade untuk membantunya mengoordinasikan pesawat resminya. Meskipun keluarga Wade tidak dapat memiliki pesawat bisnis mereka sendiri di seluruh dunia, mereka setidaknya memiliki kemitraan dengan semua perusahaan leasing jet bisnis besar. Jadi mereka segera membantu Charlie mengoordinasikan Gulfstream G650 yang akan lepas landas dari Green Airport di Providence dalam 1 jam. Jadi, Charlie segera kembali ke restoran, dan sebelum dia duduk, Claire di seberang meja bertanya dengan hati-hati, "Sayang, ada yang salah?" Charlie ragu-ragu sejenak, mengeluarkan ponselnya, membuka catatan pesan teks dengan orang misterius itu, dan mendorongnya ke wajah Claire. Setelah membacanya, Claire terkejut dan berkata, "Fanny ada di Kanada, menjalankan toko serba ada, mengapa seseorang menentangnya?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak terlalu yakin, masih belum yakin apakah pihak lain membuat lelucon atau apakah itu benar-benar sesuatu." Claire berkata, "Kalau begitu, apakah kamu ingin memberitahu Fanny, biarkan dia lebih memperhatikan sekelilingnya. Jika kamu tidak bisa, dia bisa datang ke Amerika bersama Bibi Lee untuk menemukan kita." Charlie berkata, "Jika itu benar, penghindaran tidak akan menyelesaikan masalah. Bibi Lee dan Fanny baru saja didirikan di Vancouver, baru saja menyatu dengan masyarakat di sana. Karena beberapa pesan teks peringatan untuk membiarkan mereka pergi dari sana, itu terlalu terburu-buru bagi mereka. Tidak bisa membiarkan mereka bergerak lagi karena beberapa pesan teks, kan? Itu juga," Claire menghela nafas dan berkata, "kenapa kita tidak pergi menemui mereka dulu?" Charlie berkata, "Kelas master secara resmi dimulai lusa, Anda sebaiknya tidak membuangnya. Saya berencana untuk pergi sendiri, nanti saya akan mengirim Anda kembali ke hotel dulu. Setelah Anda kembali ke hotel, sampai lusa, cobalah untuk tidak keluar." Claire bertanya dengan gugup, "Sayang, kamu pergi sendiri? Bagaimana kalau kita menemukan cara untuk memanggil polisi?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya lebih suka pergi sendiri, Anda tidak perlu khawatir tentang saya." "Kau masih tidak yakin dengan kemampuanku? Umumnya, 2 orang biasa bukanlah lawanku." Mengatakan itu dia melanjutkan, "Selain itu, saya pikir Xiaofen seharusnya tidak menghadapi masalah besar khusus. Paling-paling, itu adalah gerombolan hooligan yang mencoba mengumpulkan biaya perlindungan dan sebagainya." Claire berkata dengan wajah khawatir, "Aku tidak yakin kamu harus pergi sendiri, kenapa aku tidak pergi bersamamu?"
Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu ikut denganku, tidak hanya tidak bisa membantu jika ada masalah nyata, aku khawatir itu akan menambah kekacauan. Kalau begitu jika aku harus melindungimu sendirian, maka aku mungkin tidak bisa mengatasi pihak lain. Jadi cara terbaik adalah tinggal di hotel dan menunggu saya. Saya akan datang kepada Anda segera setelah saya selesai berurusan dengan itu. Dia berkata dengan tegas, masalah ini diselesaikan, saya baru saja membeli tiket untuk pergi dalam 1 jam. Sekarang saya akan mengirim Anda kembali ke hotel, dan kemudian pergi langsung ke bandara. Bab 4117. Claire melihat bahwa pikiran Charlie sudah ditentukan, sekarang dia tahu bahwa tidak ada gunanya membujuknya. Jadi dia berkata dengan baik, oke, kalau begitu kamu urus semuanya sendiri. Charlie mengangguk, bangkit, dan berkata, istri, ayo berkemas, ayo kembali ke hotel untuk makan di sana. Claire buru-buru berkata, kamu tidak perlu peduli padaku, langsung ke bandara. Aku akan naik taksi sendiri. Tidak mungkin. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak nyaman denganmu pulang sendiri. Aku akan mengirimmu kembali ke kamar hotel, dan setelah kamu kembali, kamu tidak boleh keluar lagi. Claire melihat Charlie bersikeras, dan tidak punya pilihan selain mengangguk. Dia meminta pelayan untuk mengemasi barang-barang yang belum tersentuh. Dan kemudian dia mengendarai Audi A6 Touring Edition yang disewa dan membawa Claire kembali ke hotel. Karena berhati-hati, dia menurunkannya kembali ke kamarnya dan menginstruksikannya. Sayang, kunci pintu kamar sendiri, dan jangan keluar jika tidak perlu. Oke. Claire buru-buru setuju, lalu meraih tangan Charlie dan memohon. Sayang, kamu harus lebih berhati-hati, jangan berani ketika menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan. Panggil polisi tepat waktu, dan jika polisi tidak bekerja, minta bantuan kedutaan. Charlie mengangguk dan tersenyum, jangan khawatir istri, itu akan baik-baik saja. Kalau itu alam palsu, maka saya akan segera kembali. Yah. Claire menjabat tangan Charlie dengan keras dan menginstruksikan, perhatikan keselamatan. Baik. Charlie memperhatikan saat Claire menutup pintu kamar sebelum bergegas ke bandara. Sebuah Gulfstream G650, yang telah diatur oleh penatua Wade, sudah menunggu di bandara. Pesawat ini, dengan kecepatan tercepat mendekati kecepatan suara. Adalah pesawat sipil tercepat yang bisa ditemukan Charlie saat ini. Ketika dia naik ke pesawat, waktu menunjukkan hampir pukul 1.40 waktu New York. Berkat perbedaan waktu 3 jam antara sini dan Vancouver. Ketika pesawatnya mendarat di Vancouver, tepat pukul 2 waktu setempat di Vancouver. Setelah turun dari pesawat, ia langsung naik taksi dan langsung menuju Chinatown, Vancouver. Dalam perjalanan ke Chinatown, dia mengirim WeChat ke Xia Ofen. Di WeChat, dia bertanya padanya, Xia Ofen, kirimkan saya alamat spesifik toko serba ada Anda. Aku akan meminta seseorang mengirimimu dan bibili beberapa makanan khas lokal kami dari Aurous Hill. Jika sebelumnya, dia memberitahu Xia Ofen untuk mengirim sesuatu, dia tidak akan pernah menerimanya. Karena dalam persepsi masa lalunya, Charlie telah menjalani kehidupan yang sangat sulit. Ketika dia meninggalkan panti asuhan untuk bekerja pada usia 18 tahun, dia mengalami banyak kesulitan. Setelah menikah dan bergabung dengan keluarga Wilson, dia diperlakukan dengan hina. Belakangan, untuk perawatan bibili, dialah yang harus mendapat masalah ekstra. Namun, sejak dia mengikuti bibili ke Kanada, dia mendengar tentang identitas Charlie dan tahu bahwa dia adalah putra bungsu dari keluarga Wade. Karena itu, ketika dia menerima WeChat ini darinya, dia sama sekali tidak sopan dengannya. Tidak hanya dia mengiriminya alamat, tetapi juga berkata sambil tersenyum, terima kasih, saudara Charlie. Saya ingin makan bebek asin dan bebek piring, jenis yang bisa bertahan dalam transportasi jarak jauh. Charlie langsung setuju, lalu melihat alamatnya dan berkata kepada pengemudi yang mengemudi, silakan pergi ke 47 Hastings Street. Setelah itu, dia meneruskan alamatnya ke Isaac dan menginstruksikan. Beli beberapa spesialisasi Aurous Hill dan kirimkan ke alamat ini, dan kirimkan secara teratur di masa mendatang. Bab 4118. Isaac segera menjawab, Tuan Muda, jangan khawatir, saya akan mengirimkannya setiap bulan. Setengah jam kemudian, taksi yang dinaiki Charlie melewati pagoda bergaya Cina dan melaju ke pecinan Vancouver. Begitu dia masuk ke sana, dia merasa seolah-olah telah kembali ke Cina dalam sedetik. Jalan Cina di kedua sisi jalan. Fasad,
serta berbagai tanda yang tergantung tinggi di kedua sisi bangunan, hampir semuanya dalam bahasa Cina. Apalagi kedua sisi jalan hampir semuanya berwajah Cina, wajah-wajah asing sangat sedikit dan berjauhan di sini. Yang membuat orang merasa seolah-olah mereka berada di beberapa jalan Cina. Pecinan Vancouver adalah salah satu pecinan paling terkenal di dunia dan juga salah satu yang terbesar. Di kota ini, orang Tionghoa merupakan 21% dari seluruh populasi. Ini berarti 1 dari setiap 5 orang di Vancouver adalah orang Cina. Dan Chinatown adalah tempat berkumpulnya orang Tionghoa, jadi wajar jika tidak ada orang asing di sini. Ketika taksi melaju ke jalan ini, kerumunan di sekitar bahkan lebih ramai. Karena arah perjalanan, pengemudi memarkir mobil di seberang jalan dari Jalan Hastings nomor 47. Setelah Charlie membayar dan turun, dia melihat toko bernama Friends and Neighbors, yang merupakan toko serba ada yang dijalankan oleh Bibi Lee dan Xiao Fan. Tokonya tidak terlihat besar, lebarnya, kecuali pintu kaca bukaan ganda, hanya ada jendela kaca. Selain itu, juga dapat dilihat bahwa toko tersebut baru saja direnovasi. Kerapihan keseluruhannya lebih tinggi dari toko-toko lain di sekitar pada umumnya. Pada saat ini di toko serba ada banyak orang yang membeli barang-barang. Dan Charlie bahkan bisa melihat Xiao Fan yang selalu sibuk di depan mesin kasir. Jadi, dia sengaja berdiri lebih lama, menunggu gelombang pelanggan ini keluar dari toko. Sebelum dia tersenyum tulus dan melangkah menuju toko. Pada saat ini, Xiao Fan, yang berada di belakang mesin kasir untuk memilah uang tunai di mesin kasir. Mendengar bel angin berdering ketika dia mendorong pintu, dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Selamat datang." Di sisi rak di toko, seorang gadis yang memunggungi Charlie dan mengatur rak juga berkata dengan manis, "Selamat datang." Charlie melihat mereka berdua terlalu sibuk untuk menatapnya. Jadi dia langsung memilih permen karet dari rak, dan kemudian menyerahkannya kepada Xiao Fan. Dia terlalu sibuk untuk melihat ke atas dan hanya berkata seperti biasa, "Halo, tolong $1." Charlie dengan santai mengeluarkan koin $1 dan meletakkannya di depannya. Itu adalah koin RMB denominasi $1, yang, menurut nilai tukar, hampir sama dengan 20 sen dolar Kanada. Ketika Xiao Fan melihat koin 1 yuan ini, dia melihat ke atas tanpa daya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan, apakah Anda salah mengambil?" Sebelum dia bisa menyelesaikan 3 kata, "Ambil yang salah," dia melihat Charlie dengan wajah tersenyum. Pada saat ini, rahangnya jatuh karena terkejut, dan hanya setelah beberapa saat dia kembali sadar dan berteriak. "Ya Tuhan! Saudara Charlie? Kenapa kamu ada di sini? Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Dia berkata, sambil memanjat dari meja kasir dan melompat ke pelukan Charlie. Mengatakan dengan terkejut dan gembira, "Bukankah kamu mengatakan kamu akan datang hanya setelah kelas Sister Claire? Kenapa kamu sudah ada di sini?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Ini kelas kakakmu, Claire, bukan milikku. Aku tidak ada hubungannya di Amerika, jadi aku datang menemuimu dulu." "Mama!" Xiao Fan dengan penuh semangat memeluk Charlie dan melompat beberapa kali sebelum mengangkat teleponnya dan berkata, "Aku akan menelepon Bibi Lee dan memberitahunya kabar baik." Charlie sibuk berkata, "Bibi Lee pasti pergi membantu di kelas penitipan anak, kan?" "Ya." Xiao Fan mengangguk dan berkata, "Dia ada di kelas penitipan anak dari pukul 1.30 hingga pukul 6.30 sore." Charlie kemudian berkata, "Kalau begitu lebih baik jangan beritahu dia dulu, biarkan dia sibuk dulu. Agar tidak mengganggunya, aku tidak akan pergi hari ini, menunggunya di toko juga sama." Bab 4119. Xiao Fan tersenyum nakal, mengangguk, dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, tunggu di toko untuk memberinya kejutan." Mengatakan bahwa dia buru-buru melambai ke gadis di toko yang sedang mengemasi rak. "Claudia, cepat datang, ini saudara Charlie yang sudah kuceritakan padamu." Gadis bernama Claudia berbalik, menatap Charlie, melambaikan tangannya dengan sopan, dan berkata dengan malu-malu, "Halo, Tuan Wade." Charlie melihat gadis ini berusia antara 17 atau 18 tahun, penampilannya tampak seperti campuran timur dan barat. Mata biru, bulu mata panjang, hidung mancung, dan dengan rambut coklat hitam, fitur-fiturnya terlihat hampir sempurna. Namun, meskipun wajahnya sangat cantik dan wajahnya juga sangat sempurna, tapi hanya pipi kanan sampai ke leher, ada bekas luka bakar, bekasnya sangat kentara.
Seluruh kulit telah benar-benar disekrup menjadi bola, mengejutkan, dan bahkan terlihat sedikit mengerikan. Claudia sadar akan penampilannya, jadi dia berusaha agar Charlie tidak melihat bekas luka di sisi kanannya. Dan bahkan tanpa sadar menarik kerahnya, ingin memblokir beberapa sebanyak mungkin. Charlie menatapnya dan berkata dengan sopan, "Halo Claudia, bahasa Mandarinmu sangat bagus." Claudia sedikit mengangguk dan berkata pelan, "Terima kasih Pak Wade atas pujiannya." Xiaofen di samping memperkenalkan, "Saudara Charlie, ini adalah karyawan nomor 2 toko kami Claudia Ricci, Ibu Claudia adalah orang Cina. Ayahnya orang Italia, dan dia telah belajar bahasa Mandarin dari ibunya sejak dia masih kecil. Itulah mengapa dia sangat fasih berbahasa Mandarin, hampir tidak ada bedanya dengan kita. Jadi begitulah." Dia mengangguk dengan lembut, hatinya merenung. Claudia berkata kepada Xiaofen dengan sedikit gugup saat ini, "Saudari Fanny, tidak ada lagi roti yang dipotong. Aku akan pergi ke belakang gudang untuk membawa beberapa." Xiaofen buru-buru mengangguk dan berkata, "Oke, cepat pergi." Claudia berbalik dan masuk ke dalam gudang. Xiaofen lalu berkata di telinga Charlie dengan suara rendah, "Kakak Charlie, Claudia lebih tertutup, ditambah keluarganya pernah kebakaran sebelumnya. Orang tua dan 2 saudara laki-lakinya terbakar sampai mati dalam api itu. Wajah dan lehernya juga mengalami luka bakar yang serius, jadi dia biasanya sedikit kurang percaya diri. Tapi dia adalah orang yang sangat baik, baik hati, dan terutama pekerja keras." Charlie mengangguk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, sepertinya kehidupan gadis ini cukup tragis. "Ya." Xiaofen menghela nafas ringan dan berkata, dia adalah satu-satunya yang tersisa di keluarganya. Dan teman sekolahnya sering menggertaknya, jadi dia putus sekolah. Sendirian tanpa sumber penghidupan, tinggal di tempat yang tidak tetap, dan kemudian datang ke toko untuk bekerja. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda merekrutnya?" "Ini Bibili." Xiaofen berkata, ketika ibunya masih hidup, kadang-kadang dia sibuk. Dia mengirim adik bungsunya ke kelas penitipan anak, jadi dia dan Bibili menjadi teman. Dan ibunya keluar dari Aurous Hill beberapa tahun yang lalu, jadi itu adalah reuni kampung halaman yang sebenarnya. Jadi Bibili dan dia sangat cerewet, tapi aku tidak menyangka mereka tiba-tiba bertemu dengan yang terlalu dini. Kata Xiaofen melanjutkan, setelah kecelakaan keluarga Claudia, dia menghilang selama hampir setengah bulan. Dan Bibili telah mencarinya, dan kemudian setelah dia kembali, Bibili membawanya pulang. Selama itu, Claudia tidak berani keluar menemui orang, dia juga tidak sekolah. Dan bahkan tidak mau makan, hanya setelah banyak desakan dia mulai datang ke toko untuk membantu. Bibili merasa ini juga membantunya keluar dari bayang-bayang sesegera mungkin, jadi biarkan dia datang. Charlie mengangguk sambil berpikir. Bab 4120. Pada saat ini, Claudia keluar sambil memegang setumpuk irisan roti, dan Xiaofen juga bergegas untuk membantu. Charlie melihat bahwa beban kerjanya tidak terlalu besar, jadi dia tidak naik untuk membantu, tetapi berbalik dan berjalan mondar-mandir ke pintu toko serba ada. Dia berdiri di ambang pintu, mengeluarkan permen karet, dengan lembut mengeluarkan sepotong. Kupas kulitnya, dan masukkan ke dalam mulut, sambil mengunyah dan melihat-lihat. Suasana kehidupan di Hastings Street sangat kental. Ada berbagai toko dengan tanda Cina di mana-mana, kebanyakan restoran dan pub kanton. Ada juga banyak gerobak makanan kecil di area pejalan kaki di kedua sisi jalan. Beberapa menjual pancake dan buah, dan lainnya menjual Northwest Meatloaf. Meski sudah lewat jam makan siang, namun bisnis para pedagang kaki lima masih tetap bagus. Charlie berhenti untuk mencari sebentar, satu-satunya perasaan adalah bahwa hidup di sini nyaman dan damai, tidak bisa melihat bahaya pada akhirnya. Pada saat ini, beberapa pria dan wanita berusia 17 atau 18 tahun yang tampak seperti sekolah menengah datang ke pintu toko serba ada berpasangan. Mereka melewati Charlie, mendorong pintu, dan masuk. Charlie melihat ke belakang, pemimpinnya adalah seorang gadis Asia dengan rambut pirang panjang dicat, diikuti oleh seorang anak laki-laki Asia yang sangat trendy dan mewah. Keduanya berpegangan tangan seperti pasangan. Dan di belakang pria dan wanita ini, ada dua gadis berpakaian warna-warni, salah satunya bahkan memiliki cincin bibir. Kesan pertama Charlie tentang orang-orang ini. Mereka merasa sangat mirip dengan remaja bermasalah yang lebih umum di kota-kota tingkat ketiga dan kelima di Cina.
Keempat orang itu memasuki toko serba ada, gadis yang memimpin kemudian berbicara langsung, "Hei, beri aku sebungkus Marlboro." Xiaofen berbalik, melihat bahwa anak-anak ini segera mengerutkan kening, dengan dingin berkata, "Provinsi SM punya aturan, hanya 19 tahun ke atas yang bisa membeli rokok." Gadis yang memimpin membaca sekilas mulutnya dan berkata dengan jijik, "Saya berusia 19 tahun." Xiaofen berkata dengan ringan, "Kalau begitu tolong tunjukkan kartu identitasmu." Gadis di kepala berkata dengan nada menghina, "Saya tidak punya kartu identitas saya berusia 19 tahun ini, tanyakan pada jalang itu jika Anda tidak percaya padaku." Setelah itu, dia mengarahkan jarinya ke Claudia di samping Xiaofen dan berkata dengan wajah provokatif, "Hei, kamu cacat, kamu beritahu jalang ini apakah aku berumur 19 tahun atau tidak." Claudia berkata agak gugup, tapi tegas. "Jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya baru berusia 18 tahun ini." Setelah mengatakan itu, dia menatap Xiaofen dan berkata dengan serius, "Kak Fanny, jika kita menjual rokok kepadanya, menurut hukum SM, toko itu akan didenda hingga 50.000 dolar Kanada." Xiaofen mengerutkan kening dan berkata, "Saya meminta Anda sedikit untuk fokus pada studi Anda, jangan datang ke tempat saya untuk berkelahi dengan niat buruk. Kamu pergi. Kamu tidak disambut di sini." Wajah gadis itu tiba-tiba menjadi dingin, menatap Claudia, dengan dingin berkata, "Sungguh TCH, kamu biasanya di sekolah suka mencuri perhatian dariku. Sekarang rusak dan masih menjijikkan bagiku di sini. Saya membeli sebungkus rokok Anda harus memberi saya masalah, benar-benar TCH." Setelah itu, dia mencengkeram bahunya dan menatap anak laki-laki di sampingnya, berkata dengan wajah jijik, "Kamu benar-benar buta. Kamu dulu diam-diam menyukai jalang ini, kamu juga menulis beberapa surat cinta padanya di belakangku, bukan? Seolah-olah dia tidak menggantungmu saat itu Mungkin tidak menempatkan Anda di mata, tetapi sekarang dia cacat. Kamu ingin putus denganku, dan kemudian mencoba mengejarnya. Mungkin dia akan mengatakannya padamu." Anak laki-laki itu berkata dengan sedikit malu, Yun, itu semua di masa lalu, memang benar bahwa saya buta di masa lalu. Aku pasti tidak akan dirayu dan dipaksa oleh orang-orang seperti itu lagi." Ketika Claudia mendengar ini, dia segera berkata dengan dingin, "Smith, tolong perhatikan apa yang kamu katakan. Aku tidak pernah merayumu. Surat-surat yang Anda tulis kepada saya mengembalikannya kepada Anda dalam bentuk aslinya bahkan tanpa membuka dan membacanya. Saya harap Anda, sebagai anak laki-laki, setidaknya memiliki tanggung jawab dasar seorang pria ketika Anda berbicara." Anak laki-laki yang dipanggil Smith tiba-tiba tersipu, tetapi gadis di samping menambahkan bahan bakar keejekan. "Au, Smith, kamu menulis surat kepada seseorang, dan dia bahkan tidak membacanya, kamu bilang kamu tidak malu Kuncinya adalah dia sekarang cacat dan jelek, tapi dia masih tidak menyukaimu dan masih bisa memukul wajahmu. Jadi apa gunanya hidup? Jika saya jadi Anda, saya akan menemukan sepotong tahu dan menabrak sampai mati." Xiaofen berbicara pada saat ini dan berkata, "Tolong keluar dan hancurkan jika kamu ingin jatuh sampai mati. Tidak di toko saya, Anda tidak diterima di sini." SST. Gadis itu mengutuk dengan keras, "Kamu adalah pemilik toko serba ada. Apa yang Anda pura-pura dengan saya di sini, percaya atau tidak, saya akan membuat toko Anda gagal dalam 1 menit.